Jumpa lagi dengan saya di pagi yang cukup cerah ini. Sedikit mendung sih, tapi nggak apa-apa lah ya guys, tetap semangat di hari ini. Nah, tentunya bersama saya Dia Ayu Susila Putri di acara podcast Tainim Mandiri dan Unggul. Apa itu Tainim masih ingat? Yakni STAI An-Najah Indonesia Mandiri. Nah guys, kali ini kita kan lagi mendekati musim-musim untuk yang kelas 12 itu mau naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu pasti lagi marak-maraknya kan, mereka itu bingung mau masuk ke perguruan tinggi mana. Nah, untuk itu kali ini kita bakal bahas tentang tips mencari perguruan tinggi. Dan untuk itu juga guys, kita bakal undang Ketua STAI An-Najah Indonesia Mandiri, yakni Dr. Andes Ahmad Hayadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana nih kabar? Mohon maaf Ustaz, Dr. Andes Ahmad Hayadi MS Inggris Ustaz. Oh iya. Gimana Ustaz kabarnya di hari ini Ustaz? Alhamdulillah menyenangkan. Barangkali dari wajah saya juga bisa terlihat ya bahwa saya berterima kasih pada Allah SWT atas kesehatan, atas kesempatan dan kenyamanan hidup lain guys. Berarti hidup ini emang harus dinikmati dan nyaman Ustaz ya? Betul. Iya. Apapun yang terjadi, karunia ini kita nikmati. Karena kan kabarnya katanya la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita berterima kasih, bersyukur, ceria, senang atas karunia ini, pasti aku akan tambah, kata Allah SWT. Nah, Masya Allah Ustaz. Ustaz, mohon maaf nih, boleh nggak dibuka maskernya? Biar yang lain ini bisa melihat dengan oh Masya Allah, tampaknya swasta ini ya guys ya. Nah, Ustaz, ngobrol-ngobrol nih ya. Sekarang kan lagi mau buat yang kelas 12 Ustaz itu baik SMA ataupun SMK, tentunya mereka itu ada yang mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ada juga yang memilih untuk aku ini sudah besar, sudah bisa mandiri, seperti itu. Lebih baik ya aku cari uang saja, bisa bantu orang tua juga. Pasti pertimbangan mereka kan ada yang seperti itu Ustaz. Nah, kalau pandangan Ustaz sendiri itu gimana? Kenapa perguruan tinggi itu penting gitu Ustaz? Bisa dijelaskan biar bisa jadi motivasi mereka untuk terus belajar, biar belajar begitu Ustaz. Kalau saya tukang kayu, saya pasti punya gergaji. Gergaji itu saya pakai terus. Saya pakai terus dengan pertimbangan biar hasil kerjanya banyak. Saya gergaji terus. Nggak pernah gergaji ini saya asal. Pakai terus. Maka lama-kelamaan gergaji itu akan kalah produktivitasnya dibandingkan dengan gergaji yang sesekali diasah, ya. Lah, ini apa kaitannya ini filosofi ini dengan kuliah? Kalau kita lulus SMA atau SMK langsung bekerja nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian tidak diasah gergajinya, maka produktivitasnya akan disalib oleh orang yang gergajinya diasah. Apa yang dipakai untuk ngasah itu? Kuliah. Jadi kuliah ini atau nanti mungkin diklat nanti ya, itu bagian untuk meningkatkan, bagian untuk mempertajam gergaji, meningkatkan produktivitas kita. Jadi kenapa mesti kuliah? Makanya kemudian di sensus ya, di hasil hasil sensus itu kita bisa lihat anak atau orang atau penduduk yang lulusan SMA itu rata-rata pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang usianya S1 dan pendidikannya S1. Begitu juga selanjutnya. Jadi cenderung berbanding lurus ya. Semakin tinggi pendidikannya, umumnya secara statistik semakin tinggi juga pendapatannya. Penting kan kuliah? Iya, penting. Jadi sadar kalau kuliah itu penting
Berarti memang kalau misal kita pun mau lebih mandiri, itu prosesnya akan lebih cepat yang jenjang S1 dibandingkan dengan yang tingkatan SMA ataupun SMP apalagi SD. Begitu ya Ustaz. Tapi nih Ustaz, ada mungkin dari beberapa teman-teman ataupun yang lain itu bisa melihat gambarannya itu kadang mereka menyangkalnya tuh gini. Loh, lihat itu Susi, Ibu Susi Puji Astuti, dia lulusan SMP, tapi kenapa bisa jadi menteri? Jadi kan pendidikan ini tidak terlalu begitu penting begitu. Bu, Puji Astuti itu berapa dari berapa orang? Jadi kalau dalam statistik itu kayak pencilan. Jadi itu orang langka yang kira-kira mungkin ada 1 dalam 1.000.000. Nah, kita termasuk orang yang pada umumnya, orang-orang yang standar, bukan yang luar biasa, jenius misalnya, bukan kan ya, atau punya talent yang luar biasa, kita juga bukan, kita orang biasa, sehingga cara melihatnya adalah bagaimana secara umum atau secara rata-rata. Iya, Ustaz. Jadi memang keberuntungan kan tidak pada semua orang. Nah, keberuntungan tidak pada semua orang. Iya, memang harus diusahakan. Jangan menggantungkan nasib pada keberuntungan guys, tapi percayalah pada kemampuan kalian. Makanya semangat buat melanjutkan ke perkuliahan. Terus Ustaz, tadi kan udah bilang kalau kuliah itu penting banget ya Ustaz. Terus mungkin bisa dikasih tips buat mereka gimana sih cara memilih perguruan tinggi. Pasti kan mereka bingung, aku mau masuk mana ya. Itu jadi kebingungan tersendiri bagi mereka yang mau melanjutkan itu Ustaz. Tips and triknya Ustaz biar nggak salah pilih perguruan tinggi nih Ustaz. Adik-adik ya, sebagai seorang muslim sudah tentu saya ingin merujuk pada nilai-nilai agama ya, sebagai seorang muslim. Kenapa saya merujuk pada agama? Saya rasa sama ya dengan kalian, karena sebenarnya agama ini hadir ya, Islam ini hadir itu biar lebih mendominasi, artinya biar tersosialisasi secara dominan di dunia ini. Lah kalau kita yang nggak menyampaikan, lalu siapa lagi yang akan menyampaikan? Termasuk ketika kita ini dalam memilih perguruan tinggi, yang pertama jadi rujukan kita adalah apa berita dari Quran tentang orang-orang yang istimewa atau orang yang hebat ya. Kalau di Al-Quran misalnya kita dengar ini kuntum khaira ummah ya, kuntum khaira ummah adalah kalian sebaik-baik umat, tapi ada catatannya ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ketika ta'muruna bil ma'ruf, kemudian tanha 'anil munkar ya, kemudian beriman kepada Allah. Amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah. 3. Lah, apa kaitannya nih Ustaz dengan milih perguruan tinggi? Itu rujukannya ya. Jangan sampai kalian kemudian mau milih perguruan tinggi yang perguruan tingginya itu nggak peduli sama nilai-nilai itu ya. Sayang kan kalau kemudian kita milih perguruan tinggi yang perguruan tingginya itu murni semata-mata untuk menyiapkan kita hidup di dunia saat ini, tidak ada bayangan sama sekali untuk kehidupan kesuksesan nanti di akhirat. Salah satunya, saran saya sudah tentu, tips saya adalah pilih perguruan tinggi. Ini pertama ya, pilih perguruan tinggi yang nuansa keagamaannya kuat, karena dia yang akan menemani kita agar kita familiar, terbiasa dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jelas Ustaz. Oke. Itu baru satu ya? Baru satu Ustaz. Nah, yang kedua, itu satu tadi. Yang kedua, ya, cermati atau tanya informasi itu dari alumni tentang perguruan tinggi. Ya. Kenapa? Itu lebih objektif karena dia yang tahu apa yang dia alami ketika berada di perguruan tinggi.
Kalau kalian hanya melihat brosur, kalian bisa kecewa, ya, karena banyak brosur itu kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam. Jadi tips yang kedua ini insya Allah akan membantu kita untuk memberikan penilaian itu lebih objektif, ya. Lihat, cermati apa yang dikatakan oleh alumninya. Semakin banyak kalian dapat informasi dari alumni itu, ya, kalian akan semakin puas ya dalam memilih, bukan kayak milih kucing dalam karung gitu ya, atau apa gitu ya, tapi lebih objektif daripada hanya sekedar melihat dari brosur atau mungkin katanya dari atau di web ya, bisa lihat juga di web ya. Cuma yang menurut saya lebih objektif itu ketika dapat informasi dari alumni. Yang kedua. Oke, tips yang kedua, lihat alumninya. Yang ketiga tunggu dulu. Iya, yang ketiga di pause dulu. Oke. Nah, kita lanjut pada yang ketiga atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana nih guys? Penasaran nggak sama yang ketiga? Lanjut saja Ustaz, yang ketiga. Ya. Yang ketiga ya, fasilitas. Pastikan fasilitas itu memungkinkan untuk kita tumbuh kembang dengan baik. Ya. Bagaimana caranya dapat info ini? Datangi perguruan tinggi itu. Ya. Karena kalian saya rasa juga sudah merasakan ya bahwa informasi atau pengetahuan itu tidak cukup didapat dari dosen. Kita lihat, kita datang ke ke perguruan tingginya, lihat fasilitasnya apa yang ada. Kalau kalian ingin olahraga yang bisa menyehatkan fisik, terbantu tidak? Kalau kalian ingin memenuhi kebutuhan rohaninya, ada tidak fasilitas kayak masjid yang memadai agar kita bisa tafakur, kita bisa beribadah dengan nyaman di situ, ya. Datangi. Kemudian misalnya kalian ingin mengembangkan pemikiran kalian berkelana kemana-mana, cermati ada perpustakaan tidak gitu ya, ada lab tidak yang mendukung agar kalian lebih nyaman. Jadi fasilitasnya lihat ya, apakah dia atau fasilitas itu memungkinkan kita tumbuh kembang dengan baik. Ada 3 loh ya. Sudah 3. Ada berapa ini nanti Ustaz? Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Nah guys, dari 3 tadi, kalau misal di garis bawah ini Ustaz, poin-poinnya tadi. Yang pertama apa? Yang pertama tadi itu apa? Mimpinya ya. Mimpinya dibangun, mimpi-mimpi yang Islami. Jadi perguruan tinggi itu harus menyiapkan kita, nanti ya, menyempatkan kita untuk biasa dalam ta'muruna bil ma'ruf, masih ingat ya, amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu. Yang pertama ya, karena itu akan membahagiakan kita saat ini dan insya Allah nanti ya. Yang pertama. Yang kedua poinnya. Yang kedua, cari informasi tentang perguruan tinggi itu dari alumni. Itu lebih objektif. Yang ketiga, fasilitas. Saksikan, datangi, lihat ya. Dan rasakan memungkinkan kita untuk tumbuh kembang dengan baik atau tidak. Dan itu akan lebih objektif ya, karena kalian datang dan menikmati sendiri. Sudah berapa itu tadi? 3. Ada 3 tips yang sudah jelas banget ya, tadi poin-poinnya disebutkan ulang secara tegas. Itu. Apalagi? Ya, tips yang keempat, adik-adik sekalian, khususnya calon mahasiswa ya yang sudah tertarik untuk kuliah misalnya. Ya. Yang keempat yang perlu kita cermati itu adalah siapa dosennya. Kenapa ini penting? Ya. Dalam urusan informasi saja adik-adik, di Al-Quran itu ada kalimat begini ya. Jadi inja akun. Jadi inja akum fasikum binabain fatabayyan. Ayatnya. Saya terjemahkan ya. Jadi biar kalian nanti
bisa merasakan ini dinikmati dalam kehidupan bersama, praktek di perkuliahan. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, saya ulangi ya, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, binabai fatabayyan, maka cek and rejectlah. Loh, kalau kita sudah tahu ada dosen jelas kafir, ya, tahu-tahu kita kok sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan dianggap kebenaran, ada masalah sih kayaknya di pikiran kita. Jadi pastikan bahwa dosen-dosen itu adalah dosen-dosen yang solihah. Loh, kenapa ini penting? Kalian sekarang saja di SMA pasti atau merasakan ada guru yang kalian kagumi. Dan begitu guru itu kalian kagumi, maka kalian akan cenderung membenarkan apa yang dikatakan oleh guru itu. Hal yang sama akan terjadi ketika kalian juga kuliah. Bayangkan, dosennya tadi nggak jelas, ya, agamanya nggak jelas. Al-Quran padahal bilangnya, inja akun fasikun binaba'in fatabayyan. Jika datang pada kamu orang fasik bawa berita, cek kan itu. Ya. Lah, dia sekarang jadi pembimbing kalian nih. Kalian mau bikin skripsi, dia jadi pembimbingnya. Berani kalian nggak nurut? Bayangkan misalnya dia mengalahkan kemudian bilang, kamu buat skripsi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu nggak asli misalnya. Kalian berani menentang? Kalian akan ikuti dan akan cari bukti-bukti. Ini ilustrasi yang saya bikin ekstrim ya. Walaupun ini mungkin tidak terjadi, tapi ini saya bikin ekstrim biar kalian lebih mudah memahami. Itu tadi contoh ekstrim. Lain lagi kalau ideologinya komunis. Aduh. Siapa tahu, ya kan? Makanya cermati atau tahulah siapa dosennya. Itulah sebabnya, ya. Itulah sebabnya kalau di Islam itu malah kalau toh kita mau ngabdi itu datangnya ke kiai, ya, yang jelas. Bukan pada orang yang nggak jelas. Lah ini aneh sekarang di masyarakat kita. Ini sekalian nih adik-adik. Ada sekarang kita Muslim belajar tentang keislaman itu ke Chicago, ya. Itu benar terjadi ya. Jadi mungkin nggak benar ini. Jadi kalian belajar agama Islam itu pada orang yang tidak Islam. Aneh? Ya aneh. Tapi ini dunia. Oke, itu tips yang keempat. Nah, jadi dilihat dosennya itu bukan dilihat, dosennya muda-muda, ganteng, cantik, aduh. Bukan seperti itu ya, tapi dilihat apakah dosennya itu solih-solihah, kemudian ideologinya apa. Jangan sampai komunis kayak yang disebutkan tadi, aduh sesat banget. Ya Ustaz ya. Ingat, jangan lihat fisiknya loh, biasanya lihat, dosennya good looking gitu. Jadi semangat ini nanti kuliahnya gitu. Padahal jadi gak fokus, nanti malah teralihkan. Gimana Ustaz tips yang selanjutnya? Oke, mungkin ini terakhir aja. Biar terlalu lama. Saya khawatir kalian bosan. Nanti kita bisa ketemu di sesi yang lain lagi ya. Oh, siap. Tips berikutnya. Banyak dari kalian itu kadang yang melihat ya memilih perguruan tinggi itu kadang tidak mengukur dengan kemampuan. Ukur dengan kemampuan. Artinya apa? Carilah perguruan tinggi yang secara ekonomi misalnya ya, kalau itu dia bayar misalnya, itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Loh kenapa? Kok tidak dipaksakan? So kalau dipaksakan, ini itu ilustrasinya ya. Kalian maksa misalnya di perguruan tinggi yang SPP-nya mahal, dan pasti di situ yang kuliah di situ itu orang kaya-kaya. Dampaknya bagi kita, ketika kita memaksakan diri masuk di situ, itu sebenarnya banyak. Kalian bisa minder,
ngumpul dengan orang-orang kaya. Kenapa? Sepatunya branded, bajunya branded, teman-teman kalian, ya. Kalian tidak. Itu bisa minder. Itu baru dari satu sisi ya. Belum lagi ketika bayar, waktunya bayar SPP itu datang, kalian kemudian tidak punya uang. Ya. Itu punya beban psikologis sendiri. Oleh sebab itu, di tips terakhir ini, pertimbangkan dengan kemampuan ekonomi. Ya. Lain lagi kalau memang perguruan tinggi itu memberikan fasilitas yang gratis. Ya. Maka itu kesempatan yang baik. Cuma saran saya, jangan pilih perguruan tinggi karena gratisnya, tapi pilih perguruan tinggi dengan tips yang sebelumnya itu, ya, tips yang lihat mimpinya, biar kalian nggak terbeli, ya. Kalau asal gratis itu bisa-bisa kita nanti masuk dalam perguruan tinggi yang gratis, yang kadang malah sengaja dibuat atau diciptakan, diadakan perguruan tinggi itu untuk membelokkan akidah kita. Oleh sebab itu pilih ya yang memang secara ekonomi memadai, ya. Syukur-syukur juga misalnya di perguruan tinggi itu bisa memberikan fasilitas gratis. Ya. Itu tips yang keberapa sudah? Kelima ya? Iya, yang kelima. Yang terakhir Ustaz itu. Ya, yang terakhir. Nah, jadi circle itu memang sangat berpengaruh ya Ustaz. Ya. Circle pergaulan kita, kalau misal kita berteman dengan teman-teman yang gayanya itu seperti sok-sok sultan, sultan gitu. Kita juga selain beban moral, beban mental, dan juga kadang dampaknya ikut ke orang tua. Jadi kita memaksa orang tua untuk ini emang kebutuhanku di tempat kuliah gitu. Jadi memaksakan orang tua, dan itu apa kalian seneng bikin orang tua itu jadi mikir banget tentang kalian gitu kan? Gak seneng juga pastinya. Kalau bisa malah jadi mahasiswa yang bisa mandiri, bisa membiayai diri sendiri juga, begitu. Jadi nggak usah mikir kuliah nanti aku juga bingung gimana bayarnya, kan masih banyak. Kita bisa kuliah sambil kerja, bukan kerja sambil kuliah ya, mengutamakan kerjanya kalau seperti itu. Ya, kuliah sambil kerja, begitu. Dan tidak semua perguruan tinggi itu memberikan kesempatan seperti itu juga, ya Ustaz ya. Oke, mungkin di bagian-bagian akhir ini ya kita ngobrol bebas gitu ya. Eksplisit saya bilang pilih perguruan tinggi yang nuansanya Islam. Ya. Insya Allah kalian tidak akan kecewa. Ya kalau secara eksplisit cobalah datang ke stay, cermati, lihat ya, rasakan dulu, baru kemudian pilih biar kalian tidak menyesal. Itu sih. Tapi nggak apa-apa, ada yang ingin ditanyakan lagi boleh juga. Ya jangan sampai kecewa intinya, karena juga belajar 4 tahun, ada juga yang 3,5 tahun sih. Cuman kan itu kan waktu yang cukup lama. Jadi jangan sampai aduh udah terlanjur masuk sini sampai pertengahan kemudian pindah tempat perkuliahan. Banyak kasus seperti itu, teman-teman itu banyak sekali kasus yang seperti itu, dan kami ya Ustaz tidak ingin mereka seperti itu menjadi golongan orang-orang yang udah terlanjur kecemplung istilahnya dalam tanda kutip, udah terlanjur masuk ke lubang kemudian mau keluar, sayang sekali waktunya terutama. Iya, jadi waktu itu nggak bisa diputar balik ya, dia akan tetap berjalan. Kita suka nggak suka, senang nggak senang, dia tetap aja berjalan-jalan. Iya, gimana? Udah dapat pencerahan? Iya, kami harap kalian dengan mendengarkan podcast kami yang saat ini bersama dengan Ketua STAINIM yakni Dr. Andes Ahmad Haryadi, kalian bisa punya pertimbangan yang lebih matang untuk masa depan kalian berikutnya. Saya kira cukup itu Ustaz. Ada kata-kata motivasi terakhir atau gimana nih? Oke, ya. Adik-adik, ya. Sebelum milih tadi sudah saya beri sekian tips, sekitar 5 tips itu ya. Ada hal lain yang barangkali tidak tersentuh oleh upaya-upaya manusiawi yang biasa kita tersebut dengan misalnya doa, ada istighfar, ya. Lakukan. Karena keajaiban itu bisa terjadi kapan dan di mana saja. Anehnya, keajaiban itu kadang tidak bisa kita rencanakan karena terjadinya itu di luar
kemampuan skenario kita. Tapi posisikan kita agar berhak untuk menerima keajaiban-keajaiban itu. Lewat apa? Ya, biasakanlah berbuat baik, biasakanlah menolong, biasakanlah beribadah, dan kemudian keajaiban-keajaiban itu sangat mungkin akan terjadi pada kita. Sekali lagi, gunakan pendekatan ini yang biasa kita sebut dengan istikharah. Ya, kalau perlu untuk memilih perguruan tinggi itu berdoa dulu, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita tidak kecewa. Terima kasih. Terima kasih, menyentuh sekali Ustaz, benar, sangat menyentuh sekali. Karena saya pribadi ya teman-teman ya, bukan curhat atau gimana, setidaknya bisa jadi motivasi buat kalian juga. Waktu itu keterima di perguruan tinggi negeri, salah satu perguruan tinggi negeri yang ternama, bahkan masuk dalam nominasi 5 besar terbaik di Indonesia. Sebut merek ini, nggak usah sebut merek ya, nggak boleh sebut merek ini. Nah, kemudian di situ ada kebimbangan yang luar biasa dan menjadi pertimbangan berat juga buat keluarga. Karena di sisi lain, saya karena terbiasa masuk ke tempat negeri, akhirnya pengennya ya tetap ke negeri yang sudah diterima itu tadi. Tapi keluarga pengennya yang bernuansa Islam itu tadi. Nah, akhirnya saya istikharah, menjalankan salah satu tips dari Ustadz ini yang Masya Allah banget ya. Hasilnya teman-teman itu memang luar biasa. Di sini banyak sekali hikmah yang bisa saya dapatkan. Jadi jangan pernah malu masuk ke perguruan tinggi yang swasta, karena kita besar bukan karena atas nama kampus kita, tapi kalau bisa nama kita yang besar yang bisa membuat kampus kita juga menjadi besar. Keren ini, keren banget. Ya semangat kawan-kawan, udah lanjut perkuliahan, jangan khawatir, rezeki Allah yang ngatur, dan kita harus selalu optimis dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Syukron kasir. Thank you very much. Arigato. Disebutkan semuanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.